Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Dokter Puncak, dokternya HP bisa. Pada video kali ini saya akan mereview handphone hasil buruan saya ya. Jadi ini handphone bisa bilang handphone rongsokan lah seperti itu. Terus ada juga yang bilang biasanya handphone bangke ya gitu ya. Saya beli segini ya, saya kantong ini nih boleh diperhatiin dengan harga 300.000. Ya mungkin ada 10 apa 12 gitu ya. Mau tahu handphone apa aja yang saya beli? Nah, tonton videonya sampai beres ya. Terus biar tahu apakah handphone ini masih bisa diperbaiki atau nggak bisa sama sekali. Oke, tonton videonya sampai beres. Oke teman-teman, ini dia handphone hasil berburu ya. Jadi handphone rongsokan atau biasa kita bilang handphone ini apa namanya, handphone bangke lah seperti itu. Coba kita lihat ya. Coba kita cek ada berapa biji nih handphone ini. 1, 2. Ini kita pisahin dulu, mana Samsung, ini Nokia. Karena saya biasanya kalau nyari-nyari handphone kayak gini paling nyarinya yang merek Samsung, kalau enggak Nokia, meskipun jadul ya, saya lebih suka lah seperti itu. Kita pisahin dulu aja. Ini Samsung, ini apa nih? Handphone Cina juga nih. Ini ya. Terus nggak apa-apa lah. Jadi coba kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dapat 11 biji. Ya, jadi saya beli 300.000 dapat 11 biji ya, namanya juga HP bangke ya. Oke. Sekarang kita coba cek satu persatu dari handphone yang ini dulu ya. Kita pertama di sini ada handphone Nokia tipe berapa nih? Kita lihat dulu. Nah, ini nggak ada baterainya ya. Ya seperti ini lah. Kita beli handphone bangke ya. Ini HP Nokia model 202. Coba kita cek handphonenya nyala apa enggak ya. Kita cek pakai power supply. Nah, coba kita perhatiin teman-teman, apakah ini handphonenya nyala atau enggak. Nah tadi ini handphonenya nyala ya. Cuma di sini ini ada LCD-nya, ada tompelnya ya. LCD-nya tompel, terus baterai enggak ada, terus touchscreen fungsi ya. Ini handphone yang pertama, jadi ini kalau kita ya masih, kalau menurut saya ini masih layak pakai lah. Jadi kalau kita modalin, paling kita modalin LCD terus sama baterai ya. Jadi enggak ada baterainya. Oke, sekarang handphone yang kedua. Ini ada Nokia Express Music. Ini pada zamannya ini sangat laku banget dulu. Jadi dia kelebihannya di musiknya lumayan kencang lah. Ini tipenya 5130, masih ingat. Dulu saya juga pernah pakai waktu ini. Coba kita cek handphone yang kedua apakah nyala atau enggak. Nah, perhatiin ya. Nah, harus seperti ini dia handphone keadaan nyala. Oke. Ya, nyala ya. Ini yang kedua. Jadi buat handphone yang kedua ini mungkin kalau kita mau modalin lumayan lebih ini ya. Yang pertama dari LCD ini karena nggak ada LCD. Terus ini casing kali ya, casingnya udah seperti ini, nggak ada kaca depannya. Terus tutup belakang ada, baterai ya sama baterai. Jadi kalau kita modalin paling siapin itu aja ya. Itu buat handphone yang kedua ya. Jadi udah 2 handphone nih nyala ya. Sekarang yang ketiga Nokia juga nih. Ini Nokia tipe 103.
Nokia 103 apakah nyala atau enggak nih handphone. Coba kita nyalain. Nyala juga ini ya, ini fungsi. Oke, sip. Handphone yang ketiga juga nyala. Ya beginilah kalau kita beli handphone ini ya, jadi untung-untungan kayak gini. Ini mungkin tinggal modalin baterai doang nih, sama tutup belakang kali ya, tutup belakang yang enggak ada ya, sama baterai aja. Ini yang ketiga handphone nyala. Terus selanjutnya Nokia dulu ya. Yang keempatnya ada Nokia, sama kayak yang tadi kayak Nokia 103. Nah buat yang handphone ini, kayak ini handphone konektor baterainya nggak ada nih, jadi handphone nggak bisa kita cek ini nyala apa enggak ya, jadi belum ketahuan buat handphonenya ini. Oke, kita lanjut handphone yang kelima. Yang kelima apakah ini handphone apa nih? Polytron. Handphone Polytron nih. Polytron. Sebenarnya sih saya jarang sih ngangkat handphone Cina kayak gini, cuman karena ini borongan jadi ya saya angkat lah semuanya ya. Coba kita nyalain. Nyala, cuman ini ntar ada gambarnya apa enggak nih? Kayaknya ini kemungkinan LCD-nya kayaknya ya. Nah, ini harusnya sih harus handphone nyala nih. Oke, di LCD handphone yang kelima, LCD handphone nyala, cuman nggak ada ini sama baterai kali ya. Ini baterainya juga nggak ada, jadi harus ganti LCD sama baterai. Oke, selanjutnya handphone yang keenam. Di sini ada Samsung Pi ya. Coba kita cek handphone nyala apa enggak nih, karena di sini LCD-nya udah nggak ada nih. LCD touchscreen udah nggak ada. Nah, kalau kita lihat dari arusnya sih ini handphone, handphone nyala, getar juga ada ya. Kemungkinan sih handphone nyala, cuman ya belum ketahuan juga normal apa enggaknya ya. Jadi kita harus tes pakai LCD dulu ya. Yang penting sekarang udah ketahuan handphonenya nyala ya, seperti itu. Ini handphone yang keenam. Jadi yang pertama kita modalin ya pasti LCD sama touchscreen dulu. Kalau yang lainnya ya harus dicek dulu. Ini yang keenam, handphonenya nyala. Terus yang ketujuh di sini ada Samsung J1 S, J1 AC ya. J1 S. Coba kita cek. Coba kita cek. Nah, kalau arus seperti ini dia namanya arus gantung ya. Jadi kita nyalain dia diam di sini. Ini handphone berarti keadaan mati. Jadi handphonenya mati. Biasanya di handphone J1 AC ini kemungkinan besar biasanya di IC eMMC. Ya, jadi kerusakannya kemungkinan di situ. Yang sering saya temuin arus seperti ini di handphone ini. Jadi IC eMMC-nya yang bermasalah ya. Jadi kalau kita modalin ini perkiraan ya, biasanya sekitar kurang lebih 300-an buat modalin handphone ini, belum baterai ya. Oke, lanjut. Ini ada handphone J2 Prime ya. Jadi ini LCD sama touchscreen-nya udah nggak ada. Coba kita cek aja mesinnya dulu ya, apakah nyala. Nah, coba kita nyalain. Nah, kita bisa lihat kalau ada pergerakan seperti ini di ampernya, berarti ini handphone nyala ya. Jadi kita pastiin handphonenya nyala. Jadi kerusakannya hampir sama yang Samsung Pi ini ya. Jadi handphone nyala karena nggak ada LCD touchscreen, jadi kita belum bisa ngecek apakah ada kerusakan lain atau tidak. Nah, seperti itu. Ini yang ke-8. Selanjutnya yang ke-9. Yang ke-9 kita ada lagi Samsung Pi lagi nih. Ya, ini sama yang tadi ya, Samsung Pi.
Kita cek. Oke. Coba kita nyalain. Oke. Apakah nyala? Ini kelihatan ya. Buat Samsung P ini dia LCD masih bagus. Emang touchscreen ya udah retak seperti ini touchscreennya ya. Buat casing, tutup casing masih ada, baterai ada, cuman nih baterai udah agak kembung baterainya. Ya, baterainya udah kembung. Jadi mungkin kalau kita mau kita modalin paling baterai, terus touchscreen ya, touchscreen udah pecah. Buat LCD masih bagus ya buat LCD ya. Biar lebih ini lagi kita harus buat pengecekan lebih detail lagi harus pakai baterai ya. Yang pasti sekarang udah ketahuan si handphonenya nyala, LCD bagus, touchscreen pecah sama baterai. Itu yang ke-9. Selanjutnya yang ke-10. Ini ada handphone Evercost ya. Handphone Evercost. Baterainya nggak ada. Apakah bisa dicek pakai power supply? Nah, kadang ada yang dihidupin pakai power supply nggak bisa, jadi harus pakai baterai. Ada yang seperti itu. Agak susah nih teman-teman. Nah, ininya apa? Yang satu tadi udah patah jadi agak susah. Ini buat handphone Evercost karena ini agak susah jadi kita lewat dulu aja ya. Buat Evercost kita lewat dulu aja. Dan yang terakhir yang ke-11 ini ada handphone Samsung P lagi. Jadi ada berapa biji tadi? 1, 2, 3. Jadi Samsung P ada 3. Tipenya sama semua. 313 ya. Tipenya sama semua. Coba kita nyalain. Apakah nyala atau enggak ya? Kita cek, lihat di sini, kita nyalain, nggak ada pergerakan sama sekali. Berarti ini kemungkinan bisa jadi on off-nya yang rusak atau ada kerusakan lain ya. Jadi buat handphone ini langkah pertama yang harus dicek yaitu on off-nya. Oke. Tuh. Nah, jadi udah kita cek semuanya ya. Jadi dari 11 handphone ini udah kita cek. Tadi yang nyala ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7. Jadi ya dari 11 handphone ini ada 7 yang nyala. Seperti itu. Ya beginilah kalau kita beli handphone bangke ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar servis handphone, kalau menurut saya beli handphone seperti ini buat teman-teman belajar seperti itu. Karena selain murah, kita ya karena bisa belajar lebih banyak lagi ya. Oke, mungkin itu aja. Oke, itu dia video kali ini. Tadi kita habis mereview ya HP-HP rongsokan hasil buruan saya ya. Jadi kalau kita hitungin mungkin satunya mungkin sekitar 30 ribuan seperti itu. Dan saya biasa ya, bukan biasa sih ya. Kadang kalau ada yang jual seperti ini, saya beli. Mungkin ada kalau saya pribadi, ada yang bisa dijadiin kanibal. Terus ada juga yang kalau misalkan si handphonenya masih mulus, terus kalau kita modalin masih masuk, mungkin bisa dijual lagi ya, seperti itu. Jadi itu dia video kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya. Itu aja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.